Baik, hadirin, tadi guru kita Ustaz Abdul Hamid menyampaikan betapa pentingnya kita untuk berubah dari yang kurang menjadi yang baik, menjadi yang masih tidak baik menjadi baik. Tadi kita banyak dengerin tentang puja-pujian terhadap baginda Nabi. Dan kita memang harus melazimkan hal tersebut. Kalau kita bisa melazimkan terus menerus, wa mundzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khaira multazimi. Ketika saya mulai melazimkan disiplin terus menerus membaca tentang kemuliaan kebaikan baginda Nabi, maka saya mendapatkan bahwa memang beliaulah yang bisa nolongin kita. Baginda Nabi, Allah luar biasa. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir, rasul penutup, manusia paling agung, makhluk termulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa bilang, "Wa mubasysyiran." Saya datang nih bawa kabar gembira. Apa itu? Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya kasih kabar gembira buat kalian, akan datang nanti nabi setelah saya yang merupakan manusia paling agung kekasih Allah, namanya Ahmad. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Ahmad itu artinya yang paling pandai dalam memuji Allah. Jadi dari semua manusia, siapa yang paling pandai memuji Allah? Beliau ini, Ahmad. Nah, kenapa dinamain Muhammad juga? Yang paling dipuji oleh Allah. Jadi beliau yang paling pandai memuji Allah dan yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau, kita sering dengar bait-bait syair yang begitu indah yang bicara tentang baginda Nabi. Misalnya disebutkan bahwa hadzal ladzi marra fil abari malihatan famajja fiha fasara al-ma'u kal asali. Nabi lewat sumurnya asin, nggak bisa diminum. Akhirnya beliau ludahin tuh sumur jadi manis. Tempo hari pas pulang dari Madinah, kita berapa bulan yang lalu mau pulang ke Indonesia, mampir dulu ke Badar, ziarah Ahlul Badar. Di antaranya yang meninggal di perang Badar ada sepupu Nabi namanya Sayyidina Ubaidah ibn al-Harith. Asyahid yang saya mau sampaikan, sebelum Badar berapa 10 menit 15 menit ada satu bi'ir, ada satu sumur dulu namanya Bi'r Sam. Sam itu yang mengandung mengandung racun. Orang kalau minum dari air situ sakit. Nah, kemudian mereka mengundang Nabi datang dan Nabi ludahin. Habis itu berubah namanya jadi Bi'rus Syifa, sumur kesembuhan. Yang minum sehat tuh dah. Kebetulan pas lagi ke sono ada satu yang sakit. Kita bawain, alhamdulillah berangsur membaik. Berkah dari air ludahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bukan hanya itu, al-ma'u fadha zulalan min asabi'ihi. Ini kita kalau habis baca burdah enggak buka kitab dulu. Kalau biasanya buka kitab Ihya Ulumuddin. Cuma kalau habis baca burdah kita tentu ingin mengenal lebih dalam lagi tentang sosok Nabi. Al-ma'u fadha zulalan min asabihi. Air ngalir dari jari jemari beliau kayak air terjun. Jadi air tuh ngalir kayak air terjun. Arwal juyush wa jawful jaysh yaltahibu. Yang kemudian memberikan minuman kepada tentara-tentara itu, dan dari air tersebut, dari tangan Nabi, semua kehausan itu menjadi hilang, dahaga hilang. Ya, kemudian apalagi disebutkan misalnya wahtazzatil ardu ijlalan limaulidihi syabihatan bi'arusin hazzahat tarabu. Wahtazzatil ardu, ini bumi itu gempa, riang waktu kedatangan Nabi, dia berbahagia sampai seperti kayak bergoyang begitu. Seperti syabihatan bi'arusin, layaknya pengantin wanita waktu lewat
hazzahat tarabu, membuat gendang itu berirama. Jadi luar biasa kalau pengantin yang berdendang itu hadrah, tapi kalau Nabi waktu lahir yang berdendang ini alam semesta nih. Alam semesta ikut berdendang dalam menyambut kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Beliau lebih tinggi jauh di atas nabi-nabi. Yusuf ganteng, enggak ada apa-apanya sama gantengnya Nabi. Ibrahim Khalilullah, dekat banget sama Allah, enggak ada apa-apanya sama Nabi. Isa Ruhullah, ngidupin orang mati sampai orang jadikan beliau Tuhan, enggak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad, enggak ada apa-apanya. Jadi faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Beliau di atas itu semua, walam yudanuhu fi ilmin wala karami, enggak bisa mendekati, jauh. Kita suka dengar qasidah apa? Al-miskufah lamma dzakarna Rasulullah. Itu para nabi dulu begitu. Nabi Yakub lagi sedih kehilangan Nabi Yusuf, ya, dibawa dilempar ke sumur sampai dijual menjadi budak hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun beliau terpisah dengan anaknya, nangis, wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhim, sampai putih matanya, buta. Suatu hari dalam kondisi buta begitu, dia kumpulin anak cucunya, dia ceritain tentang Nabi Muhammad. Kemudian kata beliau ceritain nanti ada nabi namanya Ahmad, dialah yang akan menutup para nabi-nabi yang lain, dialah begini, dialah begitu. Nah, begitu Nabi Yakub sebut nama Nabi Muhammad, al-miskufah, itu aroma wewangian begitu terasa, tercium oleh Nabi Yakub. Ketika saya menyebut nama Ahmad, langsung ini wewangian begitu terasa, al-miskufah. Begitu pula kita ketika tadi menyebut nama baginda Nabi ini, alam semesta ikut berbahagia. Pasti. Udah bukan hal yang perlu diragukan lagi tentang betapa alam ini akan berbahagia kalau kita ikut memuliakan, mengagungkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang lagi perang itu mukjizatnya banyak, lagi perang sahabat matanya jatuh dibalikin sama Nabi begitu. Enggak pakai operasi, enggak pakai apa. Langsung aja begitu, gampang. Jadi memang kalau kita rajin terus-menerus mengenal Nabi, ya, maka kita akan dapat bagian. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua nabi-nabi aja itu dapat bagian dari kemuliaan Rasulullah. Nah, antum udah dengar ini sedikit nih. Kalau mau cerita banyak banget. Sampai kata Habib Ali Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi biwasfih, mau orang mengungkapkan banyak, menulis dari 1400 sekian tahun, udah berapa kitab dicetak, udah berapa ulama ceramah. Habib Ali Habsyi bilang, mau berapa juta ulama ceramah, mau berapa kitab dicetak tentang kemuliaan Nabi, wa ala tafannuni, udah berbagai jenis seni udah dipakai, udah dari sisi ini, dari sisi itu, yafnaz zaman, sampai nanti zaman udah enggak ada. Wa fihi ma lam yusafi, masih banyak kemuliaan Nabi yang belum sempat terungkap. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya disebutkan apa? Da. Satu aja syaratnya, da, tinggalin apa? Madda'athun nasara fi nabiyihim, apa yang disampaikan kaum Nasrani kepada nabi mereka. Oh, ini Tuhan, itu tinggalin. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Habis gitu silahkan deh, mau puji nabi kayak gimana silahkan. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila gadrihi ma syi'ta min izami, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu had. Kemuliaan Nabi enggak ada batasnya. Fa yu'riba anhu natiqun bifami, kemudian bisa disampaikan oleh orang. Kita udah begininya nih, lihat Nabi segitu mulia, tiba-tiba ada yang bilang katanya Nabi pernah bermuka masam. Kita setuju apa enggak kira-kira?
Katanya Nabi pernah berbuka masam, waktu Nabi lagi duduk sama orang kaya, ada orang miskin datang, tiba-tiba Nabi berpaling. Nabi cemberut. Apa mungkin begitu? Terus apa yang kemudian Allah katakan tentang Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi suri tauladan yang terbaik. Ini suri tauladan yang kudu kita contoh nih, ini nih. Kalau ada orang miskin datang kita berpaling, kita cemberut, jangan kita kasih perhatian begitu. Nggak bisa. Jangan jauh-jauh deh, kita bahas bahasa Arabnya aja deh. Orang yang ngerti bahasa Arab kalau baca itu surat Abasa wa Tawalla. Nah, ini Habib Razi mumpung ada di sini, kalau saya salah bisa dibenerin. Abasa fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Yang cemberut itu dia. Orang itu dia. Abasa wa tawalla. Yang berpaling itu siapa? Dia. Anja'ahul a'ma, pada saat orang buta itu mendatangi dia. Habis gitu, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu adz-dzikra. Jadi berubah nih dari kata-kata dia kemudian berubah menjadi kamu. Berarti kan ada dua orang. Abasa, cemberut. Siapa yang cemberut? Dia. Wa tawalla, dan berpaling. Siapa? Dia. Anja'ahul a'ma, ketika orang buta datang kepada dia. Kemudian Allah bilang, wa ma yudrika, kepada Nabi Muhammad, kaf, kamu wahai Nabi, ya, kamu, jadi khitabnya berubah dari dia menjadi kamu. Berarti kan ini ada dua orang. Kalau emang yang cemberut Nabi harusnya apa? Abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma. Kamu cemberut, kamu berpaling waktu orang miskin buta datang kepadamu. Harusnya begitu. Atau harus istiqomah pakai dhamir huwa, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrihi la'allahu yazakka. Begitu harusnya. Maka dari itu, dari situ aja kita udah bisa simpulin, cukup orang yang ngerti bahasa, yang cemberut ini orang lain. Yang dibicarakan setelah, yang diajak bicara setelah itu Nabi. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak langsung Allah berbicara kepada orang yang cemburu tadi? Li'annallaha jalla sya'nuh ajal min an yatakallama ma'a hadzal rajul. Karena Allah enggak bicara sama modelan orang kayak begini. Allah manggil di Al-Qur'an, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, ya ayyuhalladzina amanu. Enggak ada ya ayyuhalladzina kafaru, enggak ada. Allah enggak ngomong langsung sama orang-orang itu. Jadi itu tidak diajak bicara langsung sama Allah. Termasuk dalam kisah surat Abasa ini, bukan Nabi Muhammad yang cemberut. Bagaimana dikatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin? Dia di atas Nabi akhlaknya, bahkan fisiknya. Walam yudanuhu, enggak bisa mendekati fi ilmin wala karami. Jadi enggak bisa kita kemudian mengatakan hal yang seperti itu, enggak bisa. Kalau ada riwayat, ya, riwayat yang berbenturan dengan ayat Al-Quran, itu riwayat harus ditakwilkan. Ada hadisnya. Hadisnya apa? Hadisnya tadi mengatakan Nabi cemberut, tapi ayat Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat itu mengatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ayat juga mengatakan misalnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan ayat-ayat yang lain. Ketika ada ayat Al-Qur'an yang udah jelas, kemudian ada riwayat, maknanya ini berlawanan sama ayat, yang mana yang kita harus dahulukan? Tentu Al-Qur'an. Imam Syafi'i pernah bilang, kalau ada pendapat saya berbenturan sama Al-Quran, buang tuh pendapat jauh-jauh. Imam Syafi'i bilang begitu. Maka kalau ada riwayat misalnya yang mengatakan tentang Nabi cemberut, Nabi pernah bikin salah ini, Nabi gak pernah Nabi bikin salah. Kalau Nabi bikin salah, maka manusia biasa tidak layak untuk dihukum pada saat bikin salah. Kita bisa tuntut Allah, ya Allah, Nabi Muhammad aja
Yang dijaga bikin salah, apalagi saya manusia biasa, jangan hukum saya. Jadi tidak mungkin, nggak ada tuh Nabi bikin salah, nggak pernah. Tidak pernah baginda Nabi salah, dosa, ya keliru, nggak pernah. Ada riwayat mengatakan misalnya ayah dan ibu Nabi katanya min ahlin nar. Itu saya taruh paling atas tuh, makam ibunya Rasulullah tuh. Assalamualaikum ya ummar Rasul. Salam atasmu wahai ibu Rasul, ibunya Rasulullah. Saya taruh paling atas. Karena nggak mungkin dipilih sama Allah untuk mengandung Nabi Muhammad kecuali ini perempuan istimewa. Nggak mungkin. Oh, kalau kita mau cerita panjang deh, Sayyidah Aminah bagaimana abiyat syairnya, bagaimana imannya kepada agama Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam, panjang lebar. Insyaallah kapan waktu kita bisa bikin. Intinya ada riwayat nih mengatakan begini. Tapi ayat Quran jelas. Wa taqallubaka fis sajidin, perpindahanmu wahai Nabi itu dari orang sujud ke orang sujud, dari Adam ke Hawa, ini ahli sujud, turun temurun sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, terus sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Hashim, Abdul Muttalib, kepada Sayyidina Abdullah, itu semua ahli sujud. Ibu-ibunya Nabi ke atas juga ahli sujud. Sehingga ini ayat Quran mengatakan seperti itu. Ketika ada hadis, ini hadis harus ditakwilkan. Oh, berarti yang hadis mengatakan abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka, itu artinya bukan ayah. Karena kata-kata ab, ya, kata-kata ab itu berlaku dalam bahasa Arab untuk paman juga. Pamannya paman yang dari ayah. Ya, kalau ini paman dari ibu saya nih, tidak bisa saya panggil abi. Tapi kalau paman dari ayah, panggilnya boleh abi dalam bahasa Arab. Contohnya Nabi Ibrahim, padahal ayahnya Nabi Ibrahim bukan Azar. Azar itu saudara ayahnya, tapi Al-Quran menyebutnya abihi Azar. Ibrahim kepada ayahnya Azar. Padahal Azar itu adalah pamannya, bukan ayahnya. Jadi kata-kata Nabi abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Ab di sini bukan bermakna ayah tapi paman. Maksudnya siapa? Maksudnya tabat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi, saudara sama ayahnya Nabi. Intinya hadirin, kita nggak mau ada pendapat yang cederai daripada kesucian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Allah. Allah jaga, Allah puji setinggi-tingginya. Enggak ada sedikit pun celah kekurangan dari sisi beliau. Fisiknya sempurna. Kata Hasan bin Thabit, baru ngelihat fisiknya Nabi, apa kata Hasan bin Thabit? Ya, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Kayaknya Nabi tuh boleh mesen fisiknya, boleh mesen begitu. Ya Allah, saya pengen mata saya begini, ntar alisnya modelan begini. Kayak boleh mesen, kayak boleh milih begitu. Sebab nggak ada kekurangannya sama sekali. Sesuatu hal yang di kalangan manusia biasa aja kotor, di kalangan manusia kotor aja, itu di sisi Nabi nggak kotor. Keringatnya Nabi nggak bau kayak kita. Air ludahnya Nabi nggak jorok kayak kita. Keringatnya Nabi adalah wangian terbaik. Nah, orang nadahin tuh keringatnya Nabi, diusap setahun kagak hilang baunya, wanginya tuh nggak hilang. Kalau kita udah mandi, udah pakai deodoran, udah pakai minyak wangi setengah botol, kena matahari aja setengah jam, apek lagi. Nggak ada tuh yang mau ambil keringat kita terus diusapin ke kagak. Ada gak? Hah? Kagak. Anak kita juga enggak ngapain, bau begitu. Tapi kalau di baginda Nabi, keringatnya adalah wewangian yang sampai setahun nggak hilang. Hakadha. Al-muhim,
Kita insya Allah kalau ada syak, tadi kata Ustaz Abdul Hamid, ada syak terhadap kesucian baginda Nabi, harus kita ilangin itu keraguan menjadi keyakinan bahwa beliau manusia teragung, manusia kekasih Allah, tidak diciptakan lewat tanah, tidak diciptakan lewat mani kayak kita, enggak. Tapi qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi, dan itu berasal dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.